Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin. Kisah Ketau GP Ansor dengan tokoh komunis sabar, yang ingin membantai Kiai Haji Abdul Said. Tonton sampai habis biar menambah pengetahuan dalam sejarah, dan jika suka dengan kisah dan sejarah dari Kodi Channel, tekan tombol subscribe, dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan kisah dan sejarah dari Kodi Channel, tekan loncengnya. Selamat menonton. Jejak tokoh Ansor Nyono Mustaqim vs Sabar, tokoh pemuda PKI di Tulungagung. Jejak sejarah pemberontakan G30 SPKI di Kabupaten Tulungagung masih cukup mudah ditelusuri. Salah satunya, jejak Partai Komunis dengan kekejamannya terjadi di Desa Majan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Seperti yang dikisahkan, Ansoruddin putra dari Kiai Raden Abdul Said keluarga Sentono dalam Majan. Kiai Majan ke-9 saat itu, Kiai Raden Abdul Said, menangkap dan mengamankan 2 orang warga Majan yang terlibat Partai Komunis Indonesia, kata Ansoruddin, Kamis tanggal 1 September tahun 2020. Lanjut Gus Ansoruddin, seandainya anggota PKI itu tidak ditangkap dengan cepat, niscaya perdikan Majan hanya tinggal nama. Semua warga yang sering jamaah ke Masjid Al-Mimbar bisa dibantai habis. Bahkan PKI sudah mengantongi daftar nama-namanya, ujarnya yang juga diposting di media sosial. Anggota PKI waktu itu dianggap cerdas dan pandai berargumentasi karena punya sekolah atau perkumpulan tak jauh dari makam umum Desa Majan dekat kali proyek. Tiap malam, Masjid Al-Mimbar ramai oleh warga desa yang ketakutan dengan pemberontakan PKI. Mereka meminta perlindungan kepada Kiai Raden Abdul Said agar terhindar dari pembantaian, ungkapnya. Pemuda PKI bernama Sabar, saat itu mengancam akan membunuh Kiai Raden Abdul Said dan keluarga besarnya, namun sang Kiai tetap tenang. Pemuda PKI bernama Sabar itu kemudian diculik diam-diam oleh Bansernu dengan izin aparat tepat saat Maulid Nabi Muhammad SAW. Dia dibawa ke pohon bambu dekat makam umum dan dieksekusi, sebab PKI telah membantai santri dan ulama NU di Indonesia, jelasnya. Kemudian Nyono Mustaqim, Ketua GP Ansor Ranting Majan, pernah mengatakan suasana desa saat itu sangat genting dan mencekam. Banyak kejadian pencurian dan intimidasi kepada golongan agamis. Nyono Mustaqim mendapatkan ancaman mau dibunuh sehingga dia bersembunyi ke daerah Tiu dan Gondang, papar Gus Ansoruddin. Kisah yang hampir sama dapat dengan mudah didapatkan dari para saksi hidup yang kini masih bisa dijumpai di Kota Marmer. Karena saat itu Tulungagung yang dikenal dekat dengan benteng terakhir PKI di Blitar Selatan, banyak orang-orang tua yang dulu terlibat langsung dan menjadi sejarah perjuangan pembersihan operasi sisa komunis. Bila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya dari Kodi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.